Nah, di momen pandemi ini berkerumun tidak boleh, antri tidak boleh, apalagi mau ambil formulir. Nah, ini gimana nih cara kampus mendapat peningkatan dari sisi mahasiswa barunya? Bersama saya kali ini Anam di acara Ngomi. Nah, untuk tamu kita kali ini ada Mas Mahendri Winata selaku CTO dari Sevima. Nah, gimana kabarnya Mas Mahendri? Baik, meskipun di era pandemi kayak gini. Wah, sempat merasakan WFO juga ini kayaknya ini ya? Ya, sekali lah. Iya, ini kalau kita ngomong COVID ini agak susah juga nih Mas Mahendri ya. Dampaknya cukup banyak gitu kan. Terus hampir malah kita bisa bilang 3 bulan terakhir ini kebanyakan kampus juga pada libur gitu. Ya sebenarnya nggak libur juga sih, kan juga tetap kerja meskipun di rumah. Oh iya sih, padahal masih kerja juga gitu kan. Sekarang kan sudah zaman digital gitu kan. Benar. Iya, tapi kan sekarang ini mulai rame ini Mas Mahendri ya. Kalau kita coba lihat kalender akademik, itu kan harusnya di bulan-bulan depan itu udah masuk ke penerimaan mahasiswa baru. Udah malah semester baru sebenarnya. Oh, udah masuk semester baru ya. Ya, jadi saat ini sih lebih banyak di penerimaan. Jadi konsentrasinya pasti banyak perguruan tinggi itu di penerimaan. Iya. Wah, nah ngomong-ngomong penerimaan ya teman-teman ya. Gimana ya? Saya masih belum kepikiran. Kan biasanya kalau kita ngomong beberapa kampus swasta itu kan kebanyakan mahasiswanya datang langsung gitu kan. Nah, di momen pandemi ini berkerumun tidak boleh. Ngantri tidak boleh gitu kan. Apalagi mau ambil formulir ke kampus gitu kan Mas Mahendri. Nah, ini gimana nih cara kampus agar bisa menyikapi dan mampu tetap eksis gitu ya, mendapat peningkatan dari sisi mahasiswa barunya. Sebenarnya sih masalahnya nggak cuma di calon mahasiswanya aja sih. Jadi kampusnya pun bermasalah. Oke. Yang biasanya kan mungkin teman-teman di kampus ya bisa nungguin di kampus ya calon mendaftar datang dan macam-macam. Tapi kan keadaannya mereka pun dituntut dari rumah. Iya. Nah, artinya mereka harus gimana monitoring dan cari mahasiswa ini biar tetap bisa berjalan sesuai mungkin tahun-tahun sebelumnya. Itu yang perlu ditekankan. Jadi nggak cuma cari mahasiswanya, tapi memanajemennya juga. Gimana mereka tuh memantau, pimpinan memantau, terus tim humasnya juga nyari agar bisa datanya sampai ke pimpinan. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi juga untuk semua sivitas akademik ya. Nah, artinya apa? Ya harus ada sebuah mekanisme sih. Kita belum ngomong sistem ya, mekanisme yang mana semua orang ini bisa dapat value-nya lah dari calon pendaftarnya mudah. Pimpinan juga ngambil keputusan cepat, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini kan ya nggak mudah ya cari informasi yang akurat gitu. Iya, saya juga jadi kepikiran gini, ini kan sudah serba teknologi gitu ya. Kita ngomong hampir semuanya itu sudah serba teknologi, dan saya yakin juga teman-teman penonton ini sudah saya yakin kampusnya sudah pakai namanya pendaftaran online yang sekarang juga marak. Tapi kan sebenarnya masalahnya itu bukan hanya di pendaftaran online-nya Mas Mahendri, tapi proses di mana setelah pendaftarannya. Nah ini karena kan ketika daftar sudah selesai, tapi kita di kampus itu ada yang namanya seleksi sebelum mereka benar-benar dinyatakan lulus. Nah ini gimana untuk siasat perguruan tinggi yang balik lagi sih tadi sebenarnya kan kita itu bukan masalah pendaftarannya, tapi gimana memanajemen semua aktivitas. Kalau kita ngomong pendaftaran aja sebenarnya buat form aja masnya sendiri buat form sebar ya semuanya bisa daftar, itu online juga. Tapi gimana manage-nya? Nah itu. Tapi kalau tadi sempat Mas Mahendri menyampaikan bahwa harus ada semacam alur proses. Kita belum ngomong ke sistem ya, tapi alur proses. Idealnya seperti apa kalau di momen pandemi saat ini? Idealnya ya, kalau idealnya minimal tadi monitoring itu bisa dilakukan. Artinya di masa pandemi ini bisa jadi momen itu selalu berubah. Artinya kita harus bisa selalu evaluasi apa kekurangan kita. Contohnya
pendaftaran kita ternyata tidak baik nih di posisi ini, kita butuh marketing dan macam-macam. Apa yang bisa kita lakukan kalau hanya itu cuma diisikan sebagai form tanpa ada eksekusi mekanisme yang seperti apa tadi? Itu hanya hasilnya ya mungkin kita mendapatkan pendaftar tanpa harus kita tahu evaluasinya seperti apa. Gitu. Nah makanya sebaiknya perguruan tinggi itu mampu melakukan monitoring. Ya minimal adanya sistem itu sebenarnya membantu di sana. Peranannya adalah membantu agar mereka bisa memonitoring, mencari alternatif jika mereka ternyata alternatif yang sebelumnya kurang sesuai di sana. Jadi nanti harusnya sistem ini bukan hanya untuk membantu proses operasional, tapi membantu dari sisi pengevaluasian. Benar. Agar hal-hal yang dulunya itu sering ada kendala atau faktor-faktor yang membuat bahwa apa sih kendala ini, kenapa mahasiswa kita kok selalu tidak sesuai, tidak sesuai dengan harapan. Bisa jadi strateginya salah selama ini, karena selama ini mungkin kita melihat kita ngeluarin uang untuk promosi, dapat mahasiswa, tapi kita tidak evaluasi sebenarnya aliran pendaftaran kita itu dari mana. Iya benar. Jadi memang kebanyakan saat ini memang beberapa kampus gitu ya, lebih tepatnya mereka lebih bahasa kerennya atau bahasa bekennya itu jor-joran, gede-gedean promo. Nah, Mas Mahendri, khawatirnya udah ngeluarin biaya yang sangat besar, tapi alokasinya tidak tepat. Iya, benar. Ini saya mencoba mewakili teman-teman penonton nih, penonton YouTube Sevima ini. Ketika kita memang contoh melakukan tes itu online atau mungkin kita pendaftaran itu online. Yang paling penting itu kan biasanya dari sisi validasi, Mas Mahendri. Benar nggak sih ini memang si A yang daftar? Apalagi kalau kita tadi sempat Mas Mahendri menyampaikan bahwa ada yang namanya CBT. Saya yakin juga, atau malah belum ada yang pakai ini ya. Tapi saya harap sudah mulai menerapkan yang namanya CBT lah. Nah CBT ini kan kenapa kebanyakan dulu itu masih harus datang ke kampus, karena kan harus ada validasinya itu Mas Mahendri. Nah kalau based on system semuanya itu, saya jadi penasaran seperti apa harusnya posisi validasi dari kehadiran serta ini gitu. Sebenarnya gini sih, sebaik-baiknya sistem pasti ada kecurangan, itu pasti ya. Maksudnya kita nggak melihat itu sebagai tidak akan pernah terjadi, pasti akan pernah terjadinya ya. Benar. Cuman yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan ya, minimal terjadinya itu ya. Contohnya dalam setiap aktivitas ujian itu mungkin di situ juga akan ada rekaman mahasiswa ini melakukan aktivitas apa sih selain ujian itu. Jadi itu juga direkam. Nah itu bisa jadi nilai tambah ya, nilai positif yang untuk minimal kita tahu nih behaviornya si calon pendaftar ketika ujian itu seperti apa. Itu juga sebagai evaluasi sebenarnya. Evaluasi apa? Bisa jadi ya ujian yang saat ini tuh yang kita adakan seperti apa? Apakah aturannya kurang tepat atau macam-macam? Nah itu kita bisa itu. Tapi selain kita online tadi, sebenarnya kita juga harus validasi nih sebenarnya. Sebenarnya kalau di kampus seperti ini sebenarnya misalkan ke depan kampus Merdeka itu kan acuannya lebih melihat rapor. Benar sekali. Sebenarnya itu yang jadi acuan. Salah satu acuan mahasiswa ini bisa dianggap baik atau enggak. Jadi enggak cuman tesnya aja. Jadi lebih syarat-syaratnya mungkin dilihat dari sana juga. Saya cukup banyak insight menarik ini Mas Mahendri pembicaraan kita kali ini, dan semoga teman-teman dan Bapak Ibu penonton YouTube Sevima, terutama yang dari perguruan tinggi, dapat ilmu baru yang tadi mulai sharing-sharing kita hari ini yang cukup banyak manfaat, mulai dari harusnya PMB itu bukan hanya sekedar form, tapi nanti untuk monitoring dan evaluasi, sampai harusnya tahu potensi jalur-jalur mana yang bisa dimanfaatkan, semacam itu. Oke, sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Mahendri atas waktunya. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.